Oke. Nah, saya lanjutkan dengan bab 6 ya. Teori residu. Nah, kita sudah tahu jika F-nya analitik, jika F-nya analitik, ya, di mana-mana gitu, maka integral lengkungan tertutup C, Fz dz itu akan sama dengan 0. Nah, jika F-nya tidak analitik di Z0, ya, selalu isolated gitu ya, hanya ada satu titik begitu. Kemudian C-nya itu melingkari, maka Fz itu, jadi ini cara lain menghitung integral nantinya ya, dapat ditulis sebagai bla 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 plus A-2 Z-Z0 kuadrat plus A-1 Z-Z0 plus A0 plus A1 Z-Z0 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menghitung integral Fz terhadap lengkungan C ini, itu yang berpengaruh hanya ini saja, yaitu hasilnya adalah 2pi kali A-1. Nah, ini yang disebut sebagai residu. Sisanya. Ya. Jadi, nah, di buku diperkenalkan dengan kalau dia punya pol, gimana mencari residunya. Ya. Nah, jadi misalkan kita punya pol order M. Ya, misalkan F mempunyai pol order M. Jadi di Z0. Jadi Fz-nya adalah A-M Z-Z0 pangkat M plus A-M-1 Z-Z0 pangkat M-1 terus sampai A-1 Z-Z0 pangkat 1 plus A0 plus dan seterusnya, ya, yaitu kurang lebih ini yang disebut sebagai analytic part gitu lah. Ya. Nah, sekarang kita biasanya akan diminta untuk menghitung residu atau disuruh menghitung integral Fz dz gitu. Itu hasilnya tadi sudah saya sebut 2pi A-1. Jadi kita harus cukup mencari ini saja. Ya. Luar biasa sekali. Kita menghitung integral, tapi cukup diganti hanya dengan mencari bilangan. Ya. Nah, kuncinya kita kembalikan ke analitik. Itu. Ya, kuncinya selalu kita kembalikan ke analitik. Nah, jadi kalau ini sekarang saya pangkatkan, ya, saya kalikan M, ya, kalikan M, Z pangkat kalikan Z0 pangkat M, jadi begini, kali Fz itu, maka menjadi begini, menjadi begini kali Z
min Z0, ya, dan khususnya saya harus menuliskan di sini, yaitu A-1, Z-Z0, M-1. Ya, tentu saja ini masih terus bisa diperpanjang. Nah, sekarang ini adalah fungsi analitik. Ya. Jadi ini fungsi analitik GZ. Ya. Nah, hasilnya menjadi A min M plus A M min 1 Z min Z0 plus A min 1 tadi. Ya, ini. Z min Z0 pangkat M min 1 dan seterusnya. Kita lihat sebagai fungsi analitik, ini itu adalah GZ0. Ini adalah ya, turunan pertama di Z0. Nah, ini adalah 1/M min 1 faktorial, ini perhatikan ini, ya kan, kali G turunan ke M min 1. Ya. Z0 itu ya. Jadi di buku ditulisnya jika Z0 full order M, ya, order M, maka dari F, maka A-1-nya atau residunya itu adalah turunan. Ya. Tapi karena kita tidak boleh mensubstitusikan Z0, Z sama dengan Z0 di bentuk awal ini, jadi ditulisnya adalah limit, karena sekarang sudah fungsi analitik ya, Z menuju Z0 dari M-1 faktorial kali turunan ke M-1 dari Z-Z0 pangkat M kali FZ. Ya, yang tidak lain adalah GZ kan ya. Ini. Nah, ini dia. Oke. Kalau saya tidak akan mengingat ini, tetapi saya akan memahami ini. Ya, saya akan memahami ini. Dengan mudah saya bisa menurunkan ini. Seperti ini menit keberapa nih video ini. Ya, begitu. Oke. Nah, salah satu favorit dari ini adalah begini. Nah, sekarang kita tahu kalau kita punya lengkungan, terus kemudian di sini ada singularitas. Ya, singularitas. Jadi F ini Z0, ini Z1 misalnya. Ya, bisa 3 nanti. Maka kita tahu bahwa integral Fz dz terhadap C ini itu dapat ditulis sebagai jumlah dari C1 misalkan ini Fz dz plus integral C2 Fz dz. Ya, jadi bisa dijumlahkan begini. Waktu itu asumsi kita sudah lihat bahwa kemudian di sini misalnya itu ya. Nah, perhatikan bahwa sekarang F-nya itu di daerah ini itu analitik. Jadi integralnya nanti
melengkung ke sana, balik ke sana, terus muter ke sana, balik ke sini lagi, masuk ke sana, putar ke sana, itu adalah nol. Dan kemudian yang satu negatif arahnya, maka bisa eh, ditulis seperti ini. Ya. Jadi nanti kita harus ingat mencari residunya di sini, mencari residunya di sini. Kalau kita harus mencari integral itu. Nah, ya, nah, salah satu soal yang banyak di itu adalah begini ya. Jadi contoh, katakanlah PZ-nya dan QZ-nya analitik di Z0. Ya. Tetapi kemudian oke, ini has sampel zero ya. Tetapi QZ-nya itu mempunyai akar order 1 ya. Simple root order 1 di Z0. Nah, berapa residunya? Dinyatakan dalam ya nilai PZ0 ya. Dan kemudian mungkin karena dia adalah akarnya, maka tentu saja ini 0 ya. Yang tidak 0 adalah ini turunan pertama. Nah, jadi kalau saya tidak terlalu suka dengan hafalan rumusnya, saya akan opret-opret dulu aja ya. Tapi Anda silahkan baca buku juga ya. Di situ ada PZ, A0 misalkan, karena analitik semua ya. A1 Z min Z0 ya, plus A2 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Sedangkan QZ-nya B1 ya. Karena dia order itu simple root ya, dia punya simple root plus B2 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Ya. Ini kurang Pak. Berapa residunya dari tadi rasanya ada QZ. Nah, PZ dibagi QZ gitu. Ya. Nah, ini kalau dibagi ya hasilnya menjadi begini nih. A0 plus A1 Z min Z0 dan seterusnya dibagi, saya keluarkan Z min Z0 kali B1 plus B2 Z min Z0 Z0
dan seterusnya. Ya. Nah, jadi hasilnya pada akhirnya dia akan menjadi full order 1 ya. Nah, sekarang ini bisa ditulis begini ya. Kali A0 plus A1 Z min Z0 plus dan seterusnya B1, B2, Z min Z0 dan seterusnya. Nah, perhatikan sekali lagi, ini adalah fungsi analitik. Fungsi analitik di Z0. Karena dia tidak pernah punya di 0, di Z0 dia tidak 0 ya. Gitu. Jadi dia analitik di Z0. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari koefisien ini, artinya kita harus menulis dia sebagai C0 plus C1, Z min Z0, dan seterusnya. Jadi nanti koefisien dari ini itu adalah ini. Ya. Nah, ini berapa ini? C0. Ya, dalam hal ini substitusikan saja Z sama dengan Z0. Ya, jadi hasilnya kalau Z di Z0, maka di bentuk ini plus A1 Z min Z0 plus gitu per B1 plus B2 Z min Z0 gitu. Ya tentu saja kan ini hilang semua. Ya. Jadi tinggal A0 plus B1. Jadi itu yang harus. Nah, A0 itu apa? Ya, A0 itu apa? A0 itu adalah PZ0. Ya. Nah, B1 itu apa? Key aksen dari Z0. Jadi kalau begitu residunya itu adalah PZ0 per Q Z1, Z0 aksen gitu. Oke. Dan itu yang dimiliki oleh itu ya. Jadi tentu saja mencari Z0 itu juga bisa ini dibagi dulu gitu. Tapi ini mudah karena ya kalau kita substitusikan kan jadi hilang semua ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, mungkin ada soal lagi. Ya. Nah, dan oke. Full sudah. Oke. Yang sepotong-sepotong saya kira yang penjumlahan saya kira tidak perlu ya. Atau ya jadi yang tadi itu misalkan contoh berapa integral dari 1 min 2 Z per Z min 1 Z min 3 dz dan lingkaran apa lengkungannya adalah Z sama dengan 2. Jadi lengkungan 2 singularitasnya di 0 ini 1 dan 3. Jadi hanya 2 ini saja. Ya. Hanya 2 ini saja. Nah, jadi kalau kita lihat FZ kita 1 min 2 Z per Z
segmen 1 kali segmen 3. Ya. Nah, kita harus mencari residu dari itu. Nah, kita cari dulu residu di 0. Ya, jadi nanti ini 1 gitu. Nah, saya bisa saja menggunakan yang teknik dulu ya, bahwa integral Z sama dengan 2, boleh saja saya hitung, saya tidak menggunakan residu yang bab ini ya, dibagi model yang lalu saja, dibagi Z, gitu, dz. Ya, itu kan. Nah, ini sama dengan 2pi G0 ya, ini karena ini min 0 ya, dengan GZ-nya itu adalah 1 min 2Z per Z min 1 kali Z min 3 ya, yaitu berapa nih? 2pi 0 1 per 3 ya, gitu. Oke. Nah, residu di 1 ini ya, integralnya kita bagi menjadi, kita ubah menjadi, jadi mungkin saya tulis lagi dulu, 1 min 2Z Z min 1 kali Z min 3 lengkungannya 2. Sekarang saya hanya mau meninjau yang ini saja. Jadi sebetulnya ini boleh saya ganti dengan Z min 1, ya, R dengan R-nya cukup kecil lah, gitu. Ya, jadi ini kita gambar. Nah, segini aja cukup toh. Nah, ini integral itu bisa ditulis sebagai Z min 1 R 1 min 2Z per Z min 3 per Z min 1 dz. Ya. Dan itu sama dengan sub gini kali G1, tapi sekarang GZ-nya itu adalah 1 min 2Z per Z min 3. Kita hitung G1-nya 1 min 2, 1 min 3. Min 1, min 2 ya, jadi setengah. Gitu. Jadi tinggal substitusi di sini. Oke. Atau juga bisa disebut bahwa ini residunya begitu. Gitu ya. Nah, tinggal exercise.